Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjutin terkait ketahui potensi OpenAI. Nah, kali ini kita akan fokus ke text moderation dengan GPT. Pernah nggak sih teman-teman bekerja di apa atau misalkan teman-teman menggunakan media sosial like YouTube, terus Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau misalkan ada kata-kata yang harassment, terus atau ras, suku dan sebagainya, biasanya itu dia akan menghilangkan teks itu kan. Nah, atau misalkan di blur atau diapakan. Nah, ini kita akan coba belajar gimana sih kita bisa menggunakan itu. Nanti kalau misalkan teman-teman sebagai orang yang di belakang layar itu yang menghilangkan kata-kata ras dan sebagainya yang ketika live show, nah itu teman-teman bisa menggunakan tools OpenAI ini sebenarnya gitu. Adapun materi yang kita pelajari itu ada beberapa hal, teman-teman. Di antaranya teman-teman akan mempelajari pengertian dasar dari text moderation itu seperti apa. Terus itu kita akan memulai membuat moderation request. Nah, di part ini kita nggak ada exercise-nya, tapi kita akan fokus gimana sih ngebuat text moderation-nya. Nanti kita akan exercise di last di capstone project-nya kita yang sudah kita show di awal. Kan sebelumnya kita udah bahas tentang basic completion, check completion. Nah, sekarang kita masuk ke text moderation dulu nih. Seperti apa sih sebenarnya peranan dari OpenAI itu sendiri. Hopefully, semoga ini bisa membantu teman-teman ketika teman-teman terjun di lapangan nantinya. Seperti itu. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Yuk. Nah, di text moderation sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Kenapa ini perlu? Karena biasanya ada namanya inappropriate content. Artinya ada teks-teks, misalkan contoh yang violence atau hate speech yang biasanya tersebar. Kalau misalkan lagi live nih, live stream, terus tiba-tiba ada orang-orang yang mengatai si streamernya gitu. Biasanya itu kan harusnya nggak boleh ditampilkan ke publik kan, harus di report atau dihilangkan gitu. Biasanya kalau dulu aku pernah dengar ada pekerjaan tuh yang apa ya, kalau ada lagi live streaming mendelete-nya itu manual satu-satu orang, ada orangnya tuh di belakangnya, jadi kayak lagi live streaming apa namanya, kayak Facebook contohnya, terus ada orang di belakangnya tuh, di belakang Facebook orang beneran ya, ada orang tuh yang kalau misalnya lagi live streaming tuh dia akan mantau nih, oh ini ada head speech, dia langsung dilihat head speech gitu. Jadi di delete one by one oleh human. Makanya kalau kita yang manual ini akan memakan waktu kan, kita mau report pas satu. Nah, terus bisa jadi kalau misalkan manual ya, kita kan cuma lihat kata kuncinya aja kan. Kayak misalkan kalau ada kata kuncinya, contoh ya ini aku yang bagus aja, ada kata kunci pintar. Nah, kalau kita kata kunci pintar itu eh apa, head speech misalkan contoh gitu. Nah, kan belum tentu, bisa aja misalkan pintar bermain gitu. Ada orang bilang, oh kamu pintar berbohong, kan itu kan head speech kan, tapi ada juga pintar bermain. Terus karena kita indicate, oh kalau ada awal kata pintar langsung di head speech kita take down, itunya di report. Nah, kayak gitu, karena bisa jadi patternnya itu berbeda dan itu konteksnya itu nggak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Jadi dengan adanya API OpenAI ini, hopefully membantu teman-teman memilah-milah ketika lagi live streaming atau apapun itu, nanti kita bisa teman-teman buat aplikasi, itu bisa ngesortir, oh ini aja detail-detail yang boleh ditampilkan, kalau yang chat yang masuk dan dia inappropriate content itu langsung di take down gitu. Nah, kalau misalkan di OpenAI itu ada beberapa modeling yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya ada Omni Moderation, Omni Moderation Letters, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman gunakan tergantung TPM-nya sama RPM-nya. Ini beda-beda ya dari TPM RPM-nya. Teman-teman bisa memilih sesuai keperluan teman-teman. Nah, kita udah tahu nih tujuannya adalah kita mau menghilangkan hate speech atau violence dalam sebuah teks. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Sama kayak sebelumnya, di waktu di chat completion, kita akan lakukan request dulu. Nah, request di awal adalah teman-teman masukin nama modelnya di sini. Dan tapi di sini tulisnya moderation ya. Moderation. Uh, Terus habis itu modelnya apa, terus inputnya itu kita masukin nih contohnya. Nah, kalau misalkan kita baca kayak gini, ini uh, apa, head speech nggak sih? Padahal di sini ada kata killer ya. Ini head speech nggak? Enggak, karena konteksnya ini dia memuji si presenternya, bukan dia menjelek-jelekan si presenter. Makanya di flag-nya itu adalah false ketika kita cek responnya. Nah, kita lihat detailnya dari membedah requestnya itu seperti apa. Nah, di dalam output dari moderation, ini inputnya itu adalah teksnya, teks yang diinput ya teman-teman di sini. Nanti dia akan memplay. Nah, di dalam apa ini ada responnya. Ada pertama adalah kategoris,
kategori itu adalah indikator kategori violation. Jadi ada harassment, harassment threatening, terus apa self harm dan seterusnya. Ini ada berapa kategorinya. Dia akan ngasih tahu true or false-nya. Terus ada kategori score. Kategori skornya itu skornya nilai confidence violation-nya. Jadi kalau semakin besar itu semakin yakin kalau itu adalah true atau violation. Seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatian di sini kebanyakan false kan, karena memang nggak begitu besar nih indikatornya. Gitu. Karena kan ini 0,00 sekian ya, karena 0,8 terus ini, jadi dia positif sebenarnya. Nah terus kalau kita flag, ini indikator dia itu violation atau enggak, makanya dia akan outputnya adalah true or false. Jadi sebenarnya teman-teman bisa ngambil dari flagnya aja sih. Flag ini akan menyimpulkan dari kategori sama kategori score itu dia moderationnya itu violation atau enggak gitu. Nah ketika memulai request ini, teman-teman pastikan ngambil dari yang di sini. Jadi kalau mengambil flagnya aja result terus ambil itu flagnya gitu. Kalau misalnya mengambil kategoris, tinggal diganti aja di sini, ganti kategoris gitu ya. Sesuai apa yang kebutuhan di sini. Ini ada kategoris, ada kategori score sama flag gitu. Nah, ketika memulai membangun moderationnya, teman-teman bisa nih, ini kategori skornya. Di nilai kategori skornya itu ada nilai confidence violation. Semakin besar artinya violation semakin tinggi. Dan ini bukan sebuah probability ya. Sekali lagi, ini bukan probability, bukan kayak 0,1 itu probability-nya kecil nih, tapi ini lebih ke scoringnya. Nah, makanya teman-teman perlu menyiapkan threshold-nya. Contohnya, kalau misalkan lebih dari 10 threshold-nya ya, itu udah inappropriate. Tapi kalau kurang dari 10 itu masih appropriate, jadi masih oke gitu. Nah ini beda-beda step use case. Nah ini bisa digali ketika teman-teman nanti testing menggunakan API OpenAI ini, terus teman-teman ingest aja data-datanya, terus evaluasi day by day, lihat polanya, teman-teman masukin. Oh kalau ini ternyata dia itu indikatornya harus di threshold berapa untuk dikatakan inappropriate gitu. Nah, oke. Selanjutnya membangun model request ini cukup gampang banget. Jadi teman-teman siapin aja teksnya. Teks sebagai inputannya seperti apa. Terus masukin respon. Client itu udah terhubung oleh secret key-nya teman-teman ya. Terus dot moderation, create, terus masukin modelnya apa di sini. Terus input teksnya dimasukin ke sini. Input. Nanti dia ngambil responnya flagnya di sini. Nah, bagi teman-teman yang baru dengerin video hari ini, teman-teman bisa nonton dari video pertama tentang OpenAI. Jadi situ udah dibahas dari basic request, gimana sih kita mengambil secret key-nya sampai kita bisa membangun respon di bagian moderation-nya ini. Jadi bisa nonton di video sebelumnya. Di sebelum-sebelumnya ada terkait detail seperti itu. Termasuk kita bisa gunakan basic request-nya, terus kita bisa bikin basic completion, bisa check completion, sampai di sekarang di moderation request. Tuh. Nah, terus ini ada kata-katanya kayak ini kan udah kata-kata memaki-maki ya. Ini juga kalau di bahasa Indonesia juga bisa. Kalau misalkan nanti teman-teman gunakan buat di API-nya bahasa Indonesia juga bisa kayak gini. Ini juga bisa digunakan untuk ngebaca apakah dia itu moderation-nya violation-nya true or false. Jadi dia ini true. Kenapa? Karena dia memang memaki-maki si si presenternya kan. Gitu. Jadi kita bisa tahu dengan tracing detailnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman belajar ini, harapannya teman-teman tahu nih ternyata API OpenAI itu nggak cuma sekedar bikin chatbot, atau nggak cuma sekedar kita memberikan instruksi terus dia kasih balasan, tapi juga bisa teman-teman manfaatkan nantinya ketika teman-teman mau moderation sebuah aplikasinya teman-teman. Nanti kalau di live streaming, dia kata-kata yang harassment dan sebagainya itu di-delete, karena kan audiens yang nonton tuh nggak cuma usianya yang 18 tahun ke atas ya, tapi ada 18 tahun ke bawah ya. Ketika ada kata-kata itu men-trigger mereka kan. Makanya itu perlu nih dengan adanya ini membantu teman-teman ketika nantinya teman-teman ada aplikasi yang digunakan untuk memoderate head speech atau violation dalam live streaming itu sendiri gitu. Oke, itu dulu teman-teman secara detail terkait moderationnya. Kita hari ini nggak ada exercise terkait moderation, nanti exercise di Capstone Project kita akan coba bedah ngebuat chatbot dan audio translation tuh.
Oke, minggu berikutnya kita akan bahas tentang audio, gimana kita generate audio generation di OpenAI. Kita mentranslate-nya nih. Jadi kita input audio, kita mau dia mentranslate itu ke dalam bahasa Inggris, terus kita gunakan untuk sebuah prompting dan sebagainya. Oke, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu di next session dan sampai jumpa ya.